Apabila kita analogikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala ini sangat-sangat tidak terukur ya, baik kepada insinyur, kepada gubernur, kepada tukang bubur, tukang bajigur maupun orang yang sedang terlelap tidur. Ini sangat luar biasa sekali. Karena apabila kita ibaratkan seluruh pohon rantingnya dijadikan pena dan seluruh lautan maupun samudra dijadikan tinta, tidak akan cukup untuk menuliskan, mencatat kenikmatan-kenikmatan Allah. Ini sangat luar biasa sekali. Kemudian sholawat berserta salam ini senantiasa kita teralir deraskan kepada junjungan kita, yakni sang leader of Islam ataupun sang revolusioner dunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi yang suci, Nabi yang simpati, Nabi yang anti kolusi, anti korupsi, yang tak perlu direformasi walau sedang repot nasi, walau tanpa rapat komisi. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini pembahasan tema yang sedikit berbeda ya, karena nuansanya memang bulan-bulan Ramadan. Sempat kita di kajian malam Kamis kemarin juga membahas terkait tentang analisis ideologi, kemudian terkait ekonomi dan lain sebagainya. Walaupun saya di prodi manajemen, kali ini saya tidak akan membawakan yang nuansanya juga ekonomi, karena saya ingin sedikit berbeda. Tema kali ini adalah manifestasi santri dalam urgensi masyarakat, atau mungkin di dalam bahasa sederhananya manis kurma ya, manis kurma. Karena saya membuat tema sebelumnya ini kan hanya manifestasi santri, cuma nanti arahnya kemana kita akan kebingungan di situ. Jadi saya tambahkan ke dalam urgensi masyarakat. Kenapa kok harus manifestasi santri? Apa manifestasi itu? Jadi manifestasi kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini dikatakan ibarat perwujudan ya. Perwujudan atas pendapat, argumen, ataupun nilai-nilai yang ada ataupun yang akan diterapkan. Kemudian kenapa kok harus santri? Karena saya melihat kebanyakan ataupun mayoritas memang Indonesia pun tak luput dari istilah santri. Walaupun di sini saya yakin di sini mungkin semuanya santri, walaupun yang bukan santri tapi tetap alhamdulillah karena kalian masih bersama-sama kaum sarungan seperti itu ya. Kemudian lantas pertanyaannya adalah santri. Apakah santri itu bersarung? Apakah yang bersarung itu apakah juga dinamakan santri? Belum tentu ya, belum tentu. Karena sarung pun ini adalah identik ya, ataupun mungkin menjadi label bagi kaum santri ataupun santri itu sendiri. Lantas kemarin saya pun sempat memenuhi beberapa orang yang sarungan. Saya tanya, saya bertanya, apakah sudah sholat mas gitu? Mohon maaf mas, agama saya Krislam katanya. Loh, ini agamanya saya Krislam katanya. Kan menimbulkan pertanyaan gitu ya. Dia bersarung ya. Jadi sebenarnya simbolis dari sarung itu sendiri belum tentu mencerminkan ideologis dari santri itu sendiri. Ini santri, manifest santri. Jadi perwujudan dari santri ke dalam urgensi masyarakat. Kenapa masyarakat ini kok dirasa sangat penting dalam manifestasi santri itu sendiri? Karena kita lihat santri ini adalah bagian dari masyarakat. Santri mereka yang mendapat perlakuan berbeda di tempatnya, yang nantinya pun akan kembali ke daerah masing-masing. Seperti itu. Jadi karena memang santri ini bagian dari masyarakat, nantinya kembalinya toh juga ke masyarakat. Jadi sudah sangat jelas ya perwujudan ataupun manifestasi santri itu sendiri ini memang nantinya akan diterapkan dalam pentingnya bermasyarakat itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan santri ya. Kita lagi-lagi bicara dengan santri, filosofi santri. Bahkan ujar-ujar kuno atau ujar-ujar dulu mengatakan bahwasanya santri itu urip itu urup ya. Jadi sesuatu yang bercahaya itu memang hidup. Kemudian urip itu urap. Jadi hidup itu memang yang nantinya adalah yang mau bergaul ataupun berinteraksi. Jadi lantas di sini santri pun kaitannya adalah ketika nantinya sudah menempa ilmu
dalam kehidupan pesantren khususnya, nantinya juga diharapkan bisa membaur ataupun berinteraksi dengan masyarakat di daerah masing-masing. Seperti itu. Kemudian terkait dengan santri itu sendiri, telah terdapat 27.000 pesantren lebih. Ini yang menjadi tempat ataupun habitat santri itu sendiri. Dan diansir dari beberapa data, ini sekitar ada 4 juta lebih santri, dan 5 juta lebihnya termasuk orang-orang yang memang lintas hidupnya di madrasah. Jadi kenapa kok berbicara tentang santri ini harus mengambil peran aktif dalam kehidupan masyarakat? Kita tahu dalam bulan Oktober ya, tepatnya tanggal 22 atau disebut dengan resolusi jihad ya, Hari Santri itu sendiri, anggapan-anggapan terkait santri ini pun sering dipandang sebelah mata ataupun mendapat beberapa tempat-tempat yang sempit. Bahkan santri pun kerap dikanalisasi sedemikian rupa. Mengapa demikian? Karena kita melihat dari acara-acara seremonial, santri ini pun terletak di acara bagian akhir, penutup atau doa ya, seperti itu. Atau mungkin di sini jika ada saudara Amin ya, karena berhalangan hadir, mungkin akan membantah, oh enggak, saya enggak di akhir, saya di awal karena saya biasanya membaca ayat suci Al-Quran. Oh iya, enggak apa-apa. Jadi santri ini itu kerap dalam rangkaian acara ini tempatnya di awal pembacaan ayat suci Al-Quran atau mungkin di akhir. Kita akan menepis dengan anggapan-anggapan yang seperti itu. Karena kita tahu bahwasanya peran santri ini pun memiliki beberapa potensi yang sangat besar, multi peran ya. Santri pun telah mengerahkan beberapa tenaganya, terutama dalam peran kemerdekaan kita. Bahkan di dalam sejarah pun mencatat bahwasanya pada tahun 45, ini tempatnya di 22 Oktober, santri pun mengambil peran aktif dalam beberapa perjuangannya. Sehingga dalam momentum 10 November, santri pun juga tercatat bahwasanya adalah seorang yang memang sangat berjasa, karena kita tahu kemerdekaan pun bukan hadiah dari Belanda, kemerdekaan pun bukan hadiah dari Jepang, tapi kemerdekaan itu adalah dari cucuran air mata maupun cucuran darah perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi memang sangat jelas peran santri pun tidak luput dari beberapa momentum yang ada di Indonesia. Kemudian terkait santri, kenapa kok kita hanya berbicara santri? Karena tema yang kita ambil ini pun kaitannya lekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari, pun sebenarnya cara khazanah pun hampir mirip dengan kehidupan santri. Santri itu sendiri, kalau dalam bahasa santri, mungkin kita menganggap bahwasanya santri itu dari bahasa Arab. Bukan. Santri ini lantas dari bahasa Sanskerta atau bahasa Sanskrit. Santri itu sebenarnya berarti, atau dalam bahasa Sanskertnya itu ada santris ataupun sastra ya, atau mungkin bisa disebut dengan kitab kuning. Jadi santri itu sendiri adalah orang yang mempelajari kitab kuning, seperti itu. Kemudian habitat ataupun tempat santri itu sendiri disebut dengan pesastrian, ataupun tutur kata pun menyebut, tutur bahasa kita mungkin lekat dengan bahasa pesantren. Jadi lantas di sini santri pun selain mereka juga mempelajari beberapa kitab kuning, lantas habitat mereka pun di pesantren dengan memuat berbagai muatan-muatan ilmu yang ada di dalamnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya santri ini, atau dalam akronim ini, yang pertama sin ya, ada sin, nun, ta, ro, dan ya. Sin salik ilal akhirah ya. Jadi santri ini orientasinya harus pada akhirat, karena hidup itu bukan isn't life in here, tapi what's next, what after, bagaimana setelahnya, bagaimana selanjutnya. Jadi orientasi santri pun sebenarnya memang tujukan pada akhirat. Karena apapun yang dilakukan, santri pun yakin nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kemudian yang kedua adalah nun ya. Nun ini adalah naib anil masyayikh ya. Jadi penerus para guru. Atau mungkin dalam
bahasa kita sering kaderisasi ya, penerus tongkat estafet selanjutnya. Ini adalah peran santri. Memang diharapkan santri nanti tidak harus menjadi kiai. Kalau semua santri kiai, siapa nanti yang akan menjadi pengusaha? Siapa yang nantinya akan menjadi dokter? Siapa yang nantinya akan menjadi usaha-usaha ataupun mungkin cita-cita yang diharapkan oleh santri itu sendiri. Jadi yang diharapkan santri sebenarnya bukan maksud ingin menjadi kiai, tapi bagaimana nantinya mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam gurunya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tak ya, tarku anil ma'asyi. Jadi meninggalkan kemaksiatan. Karena orientasi santri ini adalah menomorsatukan kebaikan daripada keburukan. Jelas, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi di sini jelas santri pun tentunya nantinya akan berbuat kebaikan dengan kapasitas masing-masing, seperti itu. Apakah kebaikan nanti diukur dari seberapa kita memberi orang sesuatu yang besar seperti itu ya. Semakin banyak kamu memberikan hartamu, misalnya orang-orang yang memiliki ekonomis atau memiliki harta yang melimpah, saya memberi dia dengan uang berjuta-juta gitu ya. Sedangkan ada beberapa orang yang ekonomi menengah ke bawah, bahkan mereka pun hanya membeli 5.000. Walaupun sebenarnya di dalam hidupnya dia uang 10.000 pun sangat penting. Otomatis dia kan telah mengorbankan separuh hartanya untuk orang yang membutuhkan. Ini yang sangat luar biasa. Kemudian selanjutnya setelah sin, nun, ta, ro ya. Ro. Di sini ro dijelaskan bahwasanya ro itu rogib ilal khair. Jadi santri ini pun menghasrati kebaikan. Ro, ta ya. Iya, menghasrati dengan kebaikan. Karena di sini santri selain mereka juga berbuat baik terhadap sekitarnya, namun diharapkan santri ini pun nantinya akan memetik buah atas kebaikan itu sendiri. Kemudian yang terakhir ini adalah iya ya, atau yang di dalam selanjutnya ini adalah yarjus salamah, yakni santri adalah mengharapkan keselamatan. Karena apa? Santri pun setelah melakukan amalan-amalan, terutama amalan kebaikan, nantinya mereka pun di satu sisi juga mengharapkan keselamatan. Seperti itu. Lantas di sini saat kita menjadi santri, apa yang harus kita lakukan? Santri ketika masuk dalam dunia pesantren tidak lantas langsung ingin menuntut ilmu-ilmu agama, tidak. Namun di sini yang perlu kita ketahui, santri ini yang pertama ia harus datang. Datang kemana? Datang ke dalamnya ya, iya betul. Cuma dalam psikologinya ya, mungkin yang pertama santri ini harus datang kepada dirinya sendiri. Ya. Kenapa? Karena kita mulai dari situ dulu. Kita datangi diri kita sendiri sebagai santri. Kita datangi diri kita sendiri. Kita datangi kebodohan, kita datangi kemalasan, keculasan, kekikiran dan lain sebagainya. Kemudian apa ya selanjutnya yang kita datangi, dan langkah selanjutnya adalah kita melihat. Ketika kita sudah mendatangi kebodohan, kemalasan kita melihat kebodohan kita, keculasan kita dan kekikiran kita. Setelah kita melihat, bagaimana kita mengantisipasi ataupun membantai kemalasan, keculasan, kekikiran itu sendiri dengan belajar ilmu yang paling ilmu, akhlak yang paling akhlak dan lain sebagainya. Lantas setelah kita datang, kita melihat, lalu kita menaklukkan. Ini adalah ujar-ujar yang pernah disampaikan oleh Jenderal Julius Caesar pada tahun 100 sampai 44 sebelum Masehi. Atau mungkin dalam bahasa lain disebut dengan Veni, Vidi dan Vici. Jadi kita datang, kita melihat dan kita yang menaklukkan. Lantas dari sinilah santri ketika sudah mulai dari situ, nantinya pun dalam dunia pesantren mereka akan menempa ataupun mempelajari beberapa ilmu yang sudah tersedia ataupun sudah disajikan dalam dunia pesantren. Lantas dari sini santri pun juga harus memiliki panca kesadaran atau 5 kesadaran yang memang sudah diungkapkan oleh Kiai Zaini Mun'im ya, maaf.
Beliau yang wafat pada tahun 1976. Beliau termasuk juga pendiri Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Apa panca kesadaran yang memang harus dimiliki oleh santri? Yang pertama adalah kesadaran beragama. Ketika kita tidak memiliki kesadaran beragama, lantas seolah-olah nanti agama akan diperjualbelikan, seperti itu. Jadi pentingnya memiliki kesadaran dalam beragama, kita mempelajari beberapa keilmuan-keilmuan yang ada dalam agama, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kesadaran berilmu. Kenapa harus memiliki kesadaran dari berilmu? Karena ilmu yang diraih oleh santri ini semata-mata bukan ilmu yang dipandang remeh. Tapi ilmu yang memang didapatkan santri dalam pondok pesantren ini adalah ilmu tarbiyah atau ilmu moral. Tidak hanya di taklim ya atau intelektual saja. Tapi santri itu lebih diajarkan bagaimana cara kita untuk menikmati kesederhanaan. Bagaimana cara kita untuk menerima sesuatu yang memang ya wis adanya itu ya itu kita syukuri. Bahkan ada yang menyatakan syukuri dulu apa yang ada sambil menunggu apa yang belum ada, seperti itu ya. Jadi untuk berserah diri menerima sesuatu yang ada itu tidak bisa langsung spontan. Harus didahului sifat taslim, berserah diri kepada Allah. Ketika kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah, lantas kita akan mampu menerima sesuatu yang ada dalam hidup kita, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kesadaran berorganisasi. Mungkin para organisatoris mungkin di sini sangat banyak sekali ya. Dalam dunia pesantren pun sangat penting memiliki kesadaran berorganisasi. Karena dari situ pun santri pun akan lantas yang lalu kemudian mereka akan memiliki kesadaran untuk menerima pendapat dari berbagai macam kalangan. Seperti dalam forum-forum Basul Masail, ketika berbagai banyak pendapat yang diungkapkan oleh santri, kita nantinya pun akan diajarkan bagaimana bisa menerima pendapat ataupun aspirasi dari teman-teman santri sekalian, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kesadaran bermasyarakat. Kenapa santri harus memiliki kesadaran bermasyarakat? Karena santri pun sebenarnya dituntut apa yang mereka peroleh dalam kehidupan pesantren nantinya akan diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Lantas nantinya ketika santri ditanya pun sudah siap. Ketika dimintai solusi dan lain sebagainya pun sudah siap terjun di dunia masyarakat. Karena kita hidup bermasyarakat pun tidak semudah itu, Ferguson. Di kehidupan masyarakat pun bisa dibilang sangat keras sekali ya. Karena ketika sudah diterjun masyarakat, ketika dipesankan mungkin bisa kita artikan atau artikulasikan sebagai miniatur kehidupan masyarakat. Karena dari pesantren pun dengan banyaknya santri, kita pun sebenarnya dilatih untuk bermasyarakat dengan santri-santri yang lain. Seperti interaksi bagaimana, seperti kalian dimintai tolong dan lain sebagainya. Jadi nantinya dalam kehidupan masyarakat pun santri harus siap. Karena kalau masyarakat ini membuat onar, sebenarnya kemungkinan ada dua. Yang memang disengaja, yang kedua itu memang tidak sengaja gitu. Jadi santri di sini pun harus pandai-pandai menyikapi. Jika kalian tidak ingin bermusuhan dengan tetangga kalian, anggap keonaran tetangga kalian itu sebagai tindakan ataupun perilaku yang tidak disengaja. Sehingga nantinya tidak memunculkan pemikiran yang buruk ataupun suudzon seperti itu. Tapi kalau memang disengaja, ya memang disengaja seperti itu. Tapi anggapan kita ya menganggap mungkin itu suatu ketidaksengajaan. Kemudian yang terakhir, ini adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Karena memang kita tahu ya di tanggal 22 Oktober ini selalu diperingati dengan Hari Santri. Bagaimana nantinya santri ini mampu menjadi perwujudan bangsa dan negara, sehingga santri ini pun tidak dipandang sebelah mata oleh kelompok-kelompok yang lain. Santri yang memang dididik untuk bersahaja, untuk lebih pada kesederhanaan, ininya nantinya tidak akan memunculkan pemikiran-pemikiran yang radikal dan lain sebagainya. Bahkan mungkin di sini moderator saya santri ya. Alhamdulillah santri ya. Santuy apa santri? Santri ya. Takut dengan ketinggian? Tidak ya. Alhamdulillah. Karena mungkin terkait dengan manifestasi santri dalam kehidupan masyarakat,
Mungkin inilah yang diharapkan, bagaimana nantinya santri selain mereka memiliki ideologi sebagai santri, juga nantinya diharapkan santri mampu membawa nama baik keluarganya, nama baik sekitarnya, sehingga nantinya santri juga diperhitungkan oleh bangsa dan negara. Karena kita tahu dalam peristiwa santri pun sangat berpengaruh ya. Termasuk santri ini adalah mereka-mereka yang telah berperan dalam merebut dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mungkin tak banyak yang saya sampaikan, dan nantinya akan kita lanjutkan untuk diskusi bersama. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Permata bunga permata, permata ada di kota, maksud hati ingin terus berkata, waktu jualah yang memisahkan kita. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.